Kita di sini kita mau kultur probiotik. Kultur probiotik maksudnya kita akan perbanyak sendiri probiotik. Jadi dari segi ekonomis kita akan lebih mirip. Kalau kita skala usaha kan bisa mungkin kita menekan biaya produksi biar nanti keuntungan bisa naik. Ini kita pakai probiotiknya E4 khusus untuk perikanan warna pengerjaan dan biru. Probiotik kita mikroorganisme baik itu jamur maupun bakteri yang dia dapat memberikan keuntungan, mikroorganisme yang baik yang dapat membantu makhluk hidup yang lain. Ini sudah dijelaskan Pak, memperbaiki mutu air karena dia bisa untuk mendekomposisi atau bahkan membantu untuk perombakan bahan organik di air yang sifatnya ya kan, kalau bahan organik dari sisa baik sisa kotoran, sisa pakan atau mungkin dari plankton yang mati itu nanti akan menyebabkan bahan organik di situ ada perombakan, membutuhkan oksigen yang banyak atau mungkin jadi tempat sarang penyakit, jadi kualitas air itu akan turun. Makanya dibantu dengan ini dia akan seperti degradasi, terus mengurangkan bahan-bahan sisa pakan. Nah ini yang saya degradasi, mengurangkan bahan-bahan sisa pakan kotoran ikan atau udang, terus menekan organisme patogen. Jadi organisme patogen itu salah satunya dari kelompok jamur maupun dari kelompok bakteri Pak. Jadi kalau yang di ikan nila kan ada biasanya Aeromonas, Pseudomonas. Kalau Aeromonas itu ciri-cirinya sama seperti kalau Aeromonas itu ada borok-borok, luka-luka di kulit. Terus nanti kalau yang Pseudomonas itu biasanya sirip-siripnya rusak Pak, rusak di sirip. Nah nanti fungsinya probiotik ini adalah nanti dia akan melawan bakteri-bakteri yang ada di situ dengan cara menciptakan lingkungan yang tidak, maksudnya kan lingkungannya kan ini laktobacillusnya kan bentuknya nanti bakteri asam laktat. Jadi kalau di saluran pencernaan dia akan membentuk koloni, makanya berkoloni Pak, terus dia kan ada menghasilkan asam laktat, suasananya jadi asam, jadi bakteri lain tidak bisa berkembang. Salah satunya terus dia mengeluarkan zat antibakteri, dia nanti menyebabkan bakteri lain tidak dapat berkembang, terutama yang bakteri sifatnya patogen. Terus dalam saluran pencernaan juga dia membantu dalam proses pencernaan untuk menghasilkan enzim untuk memotong rantai pencernaan protein nanti asam amino melalui proses fermentasi. Jadi siklusnya itu lebih cepat, lebih pendek. Nanti hasilnya kan udah asam amino Pak. Jadi beratnya protein itu kan masih makro molekul Pak ya. Jadi kita langsung dari pensuntinya asam aminonya yang nanti bisa langsung diserap di usus, lebih memaksimalkan penyerapan protein. Kemudian membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan atau udang. Jelaskan tadi karena pakannya dapat lebih terserap, jadi pertumbuhannya juga lebih cepat. Terus dari segi efisien pakan juga kita lebih mengiritkan yang ini menekan hama dan penyakit yang ada dalam tambak yang saya jelaskan tadi, baik di dalam maupun di luar. Jadi dia kan akan menghasilkan senyawa yang antibakteri tadi. Di lingkungan juga dia akan bakteri-bakteri lain bisa dikendalikan. Selain itu juga dia sebagai kompetitor Pak. Ketika ada bakteri itu kan sumber makanannya hampir sama, ini dari sumber karbon. Makanya ini saya pakai molase, ini sebagai sumber karbon, atau gula sumber karbon. Ini kita untuk pakai probiotik ini Pak. Ini kan di sini yang saya sampaikan tadi, yang perlu perhatikan dalam kultur itu satu nutriennya Pak. Kita nutrien sebenarnya sumber karbon. Jadi kita pakai sumber karbon seperti molase ini. Sebenarnya di molase ini nggak cuma karbon aja Pak. Ada sumber-sumber yang ada kandungan-kandungan lain seperti mineral-mineralnya juga ada. Itu bisa dipakai untuk pertumbuhan sama bakteri.
kemudian di sini saya pakai yang ada di sekitar itu air kelapa yang tua. Terus bisa juga nanti kalau air cucian beras yang pertama itu bisa juga dipakai juga ya. Cucian beras yang pertama yang masih kental itu Pak? Iya, itu bisa dipakai. Jadi ini nanti kan untuk substrat Pak, yang diperhatikan kan nutrisinya kita siapkan, kita kasih, terus nanti konsentrasi substrat itu dia sangat berpengaruh sama nanti berhasil apa tidaknya kultur. Jangan sampai substrat ini nanti terlalu kental, jadi malah bakteri tidak dapat berkembang. Karena berdasarkan penelitian itu kita pakai maksimal itu kalau untuk yang Saccharomyces itu 9% dari substrat. Dipakai 12 itu dia sudah pertumbuhannya turun daripada yang kita pakai 9. Di situ karena penelitiannya kan berdasarkan konsentrasi substrat ya, Mbak. Jadi bakteri ini kan dia sifatnya sel. Terus dia kan kalau sel itu sifatnya kan yang bagus kan isotonik, jadi banyak dia cairan di dalam sama cairan di lingkungannya atau di substratnya itu sama, itu akan lebih bagus. Tapi kalau konsentrasi substratnya itu lebih besar, berarti kan tekanan di luar kan lebih besar Pak. Kalau bakteri kan sistemnya kan sistem osmosis Pak ya. Osmosis itu dia cairan yang akan dari cairan yang tekanan rendah dia akan menuju ke tekanan yang tinggi, jadi malah dari dalam bakteri itu dia cairannya akan keluar Pak. Jadi bakteri itu akan terjadi pengkerukan, dia tidak dapat berkembang, bisa dinamakan plasmolisis. Sebaliknya kalau di luarnya terlalu encer, di dalamnya terlalu kental, maka di cairan dari luar akan masuk ke dalam, dia akan mengumpul. Jadi kalau dinding bakterinya itu tipis, akan dia bisa terlepas. Kemarin berdasarkan penelitian ya itu Pak, kita untuk yang khususnya untuk Saccharomyces kemarin, karena di sini juga ada Saccharomycesnya kan Pak. Saccharomyces cerevisiae itu kemarin pakai 9% maksimal. Untuk 12 ya udah mengalami kurang bagus pertumbuhannya, kan lebih tinggi yang 9% daripada yang 12. Terus kontaminan Mbak, kontaminan. Jadi kenapa kemarin saya sampaikan air yang kalau bisa air yang bersih, kalau bisa kalau skala kecil kan banyak kita kan kolam air tawar, terus kita kumpul sudah skala kecil. Bisa kalau kita tambah skala besar, kalau kita sterilkan di model kita masak kan juga lumayan, tapi bisa pakai metode yang lain, pakai favorit apa nanti di anti klorin, terus nanti dinetralkan. Jadi lebih mudahnya di rebus, kalau enggak ya kalau kita pakai air isi ulang, tapi lebih anjuran lagi untuk lebih memastikan lagi. Jadi ibaratnya yang kita kultur itu memang benar-benar nanti mikroorganismenya yang ini yang kita harapkan, bukan dari mikroorganisme yang lain. Terus molase, pokoknya semua substrat yang mau kita pakai lebih bagus dipanaskan. Ini pun air kelapa ini juga saya panaskan sampai mendidih, terus nanti didinginkan. Dipanaskan semua ya? Selain untuk molase sebenarnya bisa dipanaskan juga Pak. Maksudnya cara memanaskannya kalau ini langsung dipanaskan kan repot Pak. Iya. Ini kan ada kerak-kerak atau malah menimbulkan kerak malah. Iya. Kita kebutuhannya berapa, terus kita tuangkan aja di substrat yang mau kita pakai, jadi lalu direbus nanti, lalu nanti didinginkan. Contohnya baca ada campuran air dalam situ. Iya, jadi kalau kita butuhkan, kita memang mau butuh 10 liter gitu. Kita kebutuhannya semua ini 100 ml, kita ambil 100 ml, kita ambil yang 1 liter kah, atau mungkin sekalian mau rebus yang air ini kita masukkan aja sekalian. Nggak apa-apa. Jadi malah. Terus kalau yang molase Pak, molase ini sebenarnya molase ini yang jadi masalah kan kualitasnya macam-macam Pak. Ada molase yang kental, ada molase yang encer.
Ya yang bagusnya yang cenderung masa lebih kental kayak gini lebih bagus. Ini untuk masanya Mas Haji, ini 1 liternya itu 1,4 liter, 1,4 kilo beratnya Mak. Jadi bahannya ini kan setengah liter yang dipakai. Nanti saya coba timbang ini 700 gram. Nah, jadi beratnya dia kental, maksudnya konsentrasinya sangat kental kan Pak. Jadi kemungkinan juga bakteri sebelumnya untuk bakteri yang patogen ini juga kemungkinan besar sudah tidak dapat itu Pak. Tapi alangkah lebih bagusnya untuk menjaga sebenarnya pakai di dipanaskan nasi, dipipihkan itu lebih aman ya. Sama tadi ini ya. Iya kan. Terus ya bakteri kan intinya kalau Pak yang pertama tadi kan kita pakai 9 mili Pak ya 9 maksudnya kan 9% Pak ya. Kita rencana ini pakai yang 3% aja Pak, 3%. Karena juga kalau beratnya kan bakteri kayak 3% itu dengan cuma 10 atau 300 mili, maksudnya molasinya itu sudah karena berdasarkan penelitian yang pernah saya baca itu Pak, yang 1-2% itu ini dia sudah bisa bertahan sampai minggu ke 3 Pak, minggu 3 Setelah dibikin ya. Terus nanti dia di minggu ke-4 sampai minggu ke-6 itu dia stasioner. Terus nanti setelah itu minggu ke-7 dia itu deklinasi dulu. Jadi sebelum masuk ke sini Pak, bakteri itu kan untuk itu kan ada grafiknya ini Pak. Grafiknya ini jumlah, ini nilai jumlahnya dalam bentuk CF. Terus ini waktu Pak. Ini karena kemarin penelitiannya pakai minggu ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, 4 dan seterusnya. Kalau yang kita pakai 1% sama 2% itu bakteri itu gini Pak. Di sini itu fasolak. Ada fasolak itu dia fase adaptasi, dia siap untuk membelah, siap untuk berkembang. Terus kemudian dia akan karena ada nutrisi dia akan naik Pak. Naik, ini namanya fase eksponensial atau fase logaritmik. Dia naik sampai minggu ketiga sini Pak. Dia maksimal, jadi dia pertumbuhannya sangat cepat di sini, tumbuh terus seiring dengan nutrisi yang sudah dipakai tadi kan jumlah nutrisinya makin berkurang Pak. Jadi dia fase stasioner. Fase stasioner itu jumlah yang tumbuh sama yang mati itu kurang lebih sama. Jadi grafiknya dia cenderung pada sini. Ini kan sampai minggu ke-6 Pak ya. Nah di sini langsung mulai turun. Turunnya juga setelah pembikinan ini yang tadi 1% sampai 2%. 1 bulan itu ya itu ya Nanti yang tadi pakai yang 3% tadi Pak, pakai 3% itu sama Pak. Ini naik, tapi naiknya dia lebih cepat Pak. Dia lebih cepat, lebih banyak, ibaratnya agak lebih banyak ya. Terus dia naik terus sampai minggu ke-5 ini naik terus. Begitu minggu ke-5 dia langsung drop ya. Deklinasinya juga secara eksponensial, jadi grafiknya gini. Kalau yang ini tadi kan ini Pak, atas dulu baru turun, kalau ini masih gini. Ini sampai minggu ke-5. Jadi kalau tapi selama 12 minggu itu semuanya ini, dua-duanya ini dia jumlahnya masih banyak, masih beratnya masih bagus, masih di atas 10 pangkat 7 CSI.
ibaratnya masih bisa kita. Cuma ibaratnya kalau kita mau efisien kan baterainya kelihatan lebih bagusnya di mana. Kalau kita pakai 3%, kita pakai sampai 5 sampai 6 minggu, berarti kan 1,5 bulan mbak. Setelah pembikinan Ya, dari pembikinan mulai pembikinan ya. Sampai itu sampai satu kan biasanya tanya ini bertahan sampai berapa? Nah, Iya, itu iya, pertanyaannya. iya. Sering pertanyaan mungkin dari segi penelitian seperti ini tadi. Ini tidak Saccharomyces cerevisiae. Karena ini di sini juga ada Saccharomyces lah. Nah kemungkinan di laboratorium itu kan ada untuk bakterinya kan naiknya kurang lebih dan modelnya itu juga. Cara mengetahui bakteri berkembangnya itu Nah nanti ciri-cirinya pak gini, nanti akan ada gelembung udara. Jadi dia kan bakteri anaerob pak ya, anaerob dia nggak usah pakai oksigen. Terus nanti dia akan mengeluarkan CO2 dalam bentuk gas. Jadi kan nanti kalau kita sudah tertutup ini dia akan kencang kayak kencang kita ya, buka bebu. ini kan. Makanya itu salah satu cirinya. Terus keduanya nanti kita baunya bau tape pak. Oh, tape ya. Lah kalau ada putih-putihnya itu apa itu? Ini putih Di atasnya itu, Pak. ini. Iya, setelah kita bikin kan, Pak, kita aduk, kita campur itu nanti ada putih-putih itu, Pak. Biasanya sih kayak hasil aja pak. Kayak fermentasinya itu ya. Ya. Hasil fermentasinya kayak kalau ini Oh, jadi kalau dimakan ya. nah yang saya yang kita buat itu loh Bikin Pak. ininya, Pak. Karena kan kita buat E4 dan molase kita buat kan kemudian nanti hari ketiga dan keempat itu ada putih-putih nongol di botol dalam botolnya itu apakah bentuk jadi sudah fermentasi atau belum? Jadi pak. Sudah jadi ya. Nah, jadi. Yang penting nanti juga dilihat dari faktor lain seperti bau. Tahu ya, tape. ya. Kalau tape bagus itu ya. Jadi, soalnya kalau misalnya memang keluar kayak gitu pak, putih-putih kayak jamur itu pak. Iya, betul. Itu Salah jadi satu- itu. Iya, Salah indikatornya. satunya. Nanti dilihat juga dari baunya pak, sama gasnya. Kalau baunya bau busuk dia nggak jadi pak. Nanti kita buang. Buang. Terus di sini pak yang perlu kita ini ada modifikasi sebetulnya. Sampai sini nih, Pak. Ini ada modifikasi sebetulnya. Ini kan kita pakai anaerob sebenarnya kan bakteri ini tadi sama jamur ini tadi kan sifatnya kan anaerob fakultatif. Dia bisa juga tanpa oksigen. Kita kan lebih mirip pak, kita nggak perlu aerasi, kita nggak perlu listrik, jadi kita dengan settingan seperti ini. Kita tutup pun kita nggak apa-apa. Tapi beratnya kan sewaktu-waktu kita nggak tahu pak. Pas kita pergi kah atau apa ternyata ngembung nggak ada yang buka, ternyata meledak. Karena macam-macam pak, tergantung nanti gimana pembelahannya. Kadang kualitas airnya atau kualitas substratnya yang bagus, dia akan cepat pak, nggak sampai 24 jam bisa sudah keras, sudah kencang atau sudah masuk minggu hari ketiga itu dia akan cepat pak kencangnya, apalagi kalau kena gonjangan itu kencang betul. Jadi ibaratnya kalau saya pakai jerigen 5 liter itu dulu hari kedua dua kali 24 jam itu sudah nggak bisa berdiri karena di bawahnya sini juga ngembung. Ya karena kan itu saya bawa ke tambak di perjalanan kan juga gonjang-gonjang pak. Jadi sebentar-sebentar saya buka karena gasnya kan keluar. Jadi kita modifikasi pak. Di sini tutupnya kita lubangi pak. Ini sebetulnya saya modifikasi pakai jok ban bekas, pensil ban bekas. Sebenarnya terus nanti kan ini sudah tinggal kita kasih seal atau lem dari ban itu sendiri, terus kita kencangkan. Sebenarnya kita lubangi aja terus kita lem juga nggak masalah, karena nanti tekanan dari sini kan kalau sini los bisa keluar kan nggak akan makan di sini. Jadi nanti kita lubangi terus kita pasang selang mbak, kita pasang selang.
kayaknya setelah dibakar dulu Pak. Iya, agak gitu. aman Pak. Oh, Ya ada. Terus ini ada botol di luar pakai ini. Ini ada Pak airnya. Jadi nanti selang yang satunya kita masukkan ke air. Kalau perlu ini airnya juga agak naik. Jadi ketika ada udara dari dalam, dari hasil fermentasi itu dia akan menekan sini keluar dalam bentuk gendong. Tapi udara di luar dia tidak bisa masuk karena terhalang sama itu aja sih. Kita lebih ibaratnya nggak terlalu was-was kalau kita bikin. Dari amannya biar tidak berjum gitu jadi ya. Jadi langsung kita mulai aja Pak ya untuk praktek fermentasi, praktek untuk probiotiknya. Di sini saya pakai substratnya 10 liter. Jadi tadi saya pakai air 9 liter sama ini air kelapa tua 1 liter. Air kelapa tua ini kan juga kandungannya ada kandungan untuk sebenarnya ada gulanya juga, ini ada karbonnya juga, ada mineral-mineral lainnya juga. Selain ini yang kedua bilang air Bisa Pak, air beras bisa. Terus sebenarnya sumber karbonnya ini nggak harus molase bisa. Kita pakai gula merah bisa, pakai gula pasir pun bisa. Sebenarnya kalau di Jawa kan lebih mirip pakai molase karena molase ini lebih murah dan ada kandungan yang lainnya seperti apa namanya mineral-mineralnya kan tidak ada. Tapi kalau di sini kan lebih mahal Pak ya. Gula merah. Bisa gula merah Pak. Atau kalau mentok-mentok Tapi itu gula pasir. ininya vitamin apa gulanya? Nggak apa-apa Pak. Jadi Nggak kan masalah ya, kita Pak? suplai dengan yang lain lagi. Nah. Terus apa namanya? Ini kita masukkan. Berarti sudah saya takar di rumah Pak. Ya, sudah ya. Coba kalau nggak senang tipu-tipu kan nanti kasih. Bisa Pak, ini nanti air kelapanya kadang ada yang pakai 100% air kelapa bisa. Ada yang pakai air kelapanya 20%, banyak 10 liter dia 2 liter air kelapa bisa. Terus nanti ditambahkan air ikan berasnya paling 200 ml atau 500 ml. Ada juga kalau nanti fermentasinya ditambah di sini pun ditambah pakan sumber nutrisi juga apa-apa. Ibaratnya kasih pelet. Tapi sebenarnya pakai ini aja sudah tahun. Nanti baru kita aplikasikan untuk fermentasi di pakan sama untuk dihaluskan di air. Oh, berarti tiap hari kan kalau yang pagi-pagi itu siap-siap kayak gini kan. Nanti kan orang depan Kita pakai molasenya tadi anu Pak ya. Kita molasenya pakai 3% ya. 3%. Jadi kan 10 liter. Kalau 3% kan berarti kan 300 ml. 1 liter kan 1000 ml. 10 liter kan berarti 10.000 ml. 3%-nya berarti 300 ml. Bisa juga kita aplikasikan tambah gula merah, tapi nanti kan dihitung kalau bisa nanti tambah gulanya 100 ml 400. Yang penting nggak di atasnya 9% yang Ya. 10 liter ini ya. Jadi maksudnya masanya lebih panjang. Panjang. Masa yang tadi dulu Masa simpannya simpannya masih lama ya. cuma lebih enaknya juga kan kita ngikutin tempatnya juga. Ya, sesuaikan tempatnya.
Hanya nanti sekarang Berarti ini pasien tadi mampir di ini UG pendidikan ya? buka Pak. Sudah di rumah. Ada sendok. Jam sendok nih. Oh sendok ada tuh. Iya. Sayang nih. Kayaknya lebih sama senyum. Ya. Ini sebenarnya dengan 100 ml sudah bisa Pak, 100 ml probiotiknya, tapi kita pakai ikutin namanya aja, samakan sama Ya, formulasinya. Takarannya berarti 300 juga Pak ya? Jadi ya kalau persen. ya Jadi 5%. 1:1 Pak ya? Iya, anunya probiotik sama formulasinya. Probiotik sama. Tapi sebenarnya kurang bisa Pak. Kita pakai ini 1:3 bisa. Ini masnya 1, formulasinya 3. Jadi kalau kita mau ibaratnya berarti kita kasih 10, dia akan nanti berkembang biak, salah satunya dengan aseksual kan pembelahan biner itu. Berarti kan dia sekali membelah itu kan 10 jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80. Kalau itu kan startnya 10, kalau startnya 20 berarti kan langsung 40 Pak, jadi langsung di atasnya. Kalau nggak punya takaran bahan ukur ini 10 mili Pak. Ini 10 mili cukupnya ya. Ayo bisa. Banyak pun skalanya juga. Iya. Ada skalanya. Ada grab, ada ini. Ya. 300, 9 kami 1 liter ya. Air kelapanya juga 2 liter bisa. Oh 2 Jadi liter. airnya Tapi airnya diturunkan lagi Pak. tinggal kita hitung-hitungan, kita kan mintanya pakai persen tadi. Airnya berapapun bisa Pak, tapi kita mainnya pakai persen. Air bisa ngomong air totalnya kita cuma punya 8 liter, Ya. berarti kan 3% dari 8 liter. Makanya saya lebih pakai persen. Oh iya, dulu biar enak hitungannya. Iya. 10, 20. Iya gitu enggak pakai kalkulator pembagian lagi. Jadi maksud Pak Rahim sama Pak Tono putih-putih kayak gini kan? Ya. Oh, Kan gimana Pak? ada sakarung sesnya. Iya, maksudnya Iya. kan nanti kalau banyak kan dia kayak gumpal. Oh iya betul. Tentunya nanti kalau anu diguncang aja. Paling ya 24 jam sekali kan dapat diguncang. Oh, kalau aku diemin kan kok malas banyak. Tapi tidak ada efek ini ke ikan Pak? Iya, Pak. Nggak ada ya? Sampai berapa hari Mas ini terjadi? Ini minimal 3 hari Pak. 3 kali 24 jam itu sama sudah bisa dipakai. Mas saya sampai 1 bulan setengah. Ya kurang lebih dengan takaran yang Dan tadi. kita hitung Paling enggak ya kita target untuk sampai 2 bulan. 3 bulan pun sebenarnya sebenarnya kalau kita pakai yang standar katanya kita ngikutin yang saccharomycesnya kan dengan penelitian itu tadi Pak, 1,5 bulan dengan apa namanya dengan 3%. Tapi sudah kadarnya sudah turun Pak ya? Sudah mulai turun, tapi kan masih cukup Pak. Iya. Jangan sampai kekurangan dan sampai melebihi masa kan? Iya. cara menyajikan. Ya ini kita ini kita masukkan di sini Pak. Jadi nanti Pak Tono bagi aja ini. Biar agak Iya. Dah itu sudah Pak, didiamkan Pak. Diamkan selama 3 hari Pak. 3 hari. Ini nggak bisa dipakai. Ini nanti airnya akan ditambah.
yang di botol ini. Ini nanti tinggal di Berarti pentil itu sudah enggak ada ininya Pak? Enggak ada. iya saya keluarkan Sudah dihilangkan? iya. Kalau anu ada Pantes, tutup iya. Pak. Kenapa yang di udara di dalam tuh terangkap? Iya. Campur sama ini kan ada ditambah Yakult. Iya. Sebenarnya tapi kita kan di sini juga udah laktobacillus, casein sama-sama. Mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Tapi bahannya dari sini pun juga. Terus makanya tadi laktobacillus itu kan salah satu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu nanti akan menghasilkan asam laktat untuk membantu proses enzim untuk bahan pencernaan, salah satunya untuk protein. Terus habis itu dia membentuk asam juga di dalam saluran pencernaan itu, dia berkoloni sifatnya dia berkumpul, terus membentuk suasana asam. Jadi bakteri-bakteri patogen yang tidak tahan sama asam dia menjadi. Selain itu juga dia mengeluarkan senyawa antibakteri, bakteriosid itu nanti dia akan ke bakteri lain itu dia dapat merusak sitoplasma. Baik, kalau kita bakteri itu makanya bakteri itu akan Bakteri yang bakteri tadi itu. bakteri di luar Selama kita minum Yakult karena pencernaan kita jadi bakteri baik kalau di dalam badan kita kaya. ya. Seperti itu ya. Terus dari protein tadi kan dipecahkan Pak, jadi asam amino berarti kan siap dicerna sama usus. Jadi memperpendek rantai proteinnya Pak, rantai pencernaan protein. Jadi penyerapannya sudah maksimal, pertumbuhannya lebih cepat, pakannya lebih irit. Untuk mengetahui takaran pelet sama apa namanya campurannya ini gimana Pak? Oh iya. Ya. Kan tubuh itu kan sebenarnya perkembangan nggak cuma butuh protein aja, tapi untuk daya tahan untuk imunitas kan juga. Sebelumnya kita berdasarkan acuan aja Pak, kita yang dipakai untuk acuan yang kemarin seperti PPT Tegal itu kita pakai 5 mili per 1 kilogram. 5 mili per 1 kilogram. Maksudnya nggak bisa dicampur sama hasil ini nggak fermentasi? Iya nanti dari sini Pak, tapi ini kan belum jadi Pak. Iya, Ini belum jadi. jadi. Iya Pak. Iya Pak. Tenang aja kalau mau di videoin. Jadi gini Pak, untuk campuran itu kita pakai acuan yang kemarin dari BPT Tegal itu 5 mili per 1 kilogram ya. 5 mili 1 kilo. 5 mili probiotik dari hasil kultur itu, terus nanti pakannya 1 kilogram. Terus kalau berdasarkan penelitian saya baca itu untuk pencegahan penyakit itu dia pakai 10 mili sama 15 mili. Kalau per 1 kilogram. Per 1 kilogramnya. Berarti kan contohnya ini sudah jadi 10 liter Pak. Ya kan, kemudian saya ini mau pakai makan 1 kilo, jadi berapa? 10 milinya ini nggak apa-apa dicampur di sini. Jadi gini Pak, kalau kita kan pakai kemarin 5 mili berarti 10 mili sampai 10 mili itu untuk pencegahan Pak. Jadi dari apa namanya penelitian itu dia pakai pakan 10 mili, 5 mili, 10 mili sama 15 mili. Dia pelihara selama 14 hari. Selama itu dikasih makan itu dan masing-masing ini Pak, ulangnya masing-masing. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 15, dan itu ada 3 kali ulangan. Terus habis itu Riset ini Pak. iya setelah pemeliharaan itu Pak langsung diinfeksi ikan itu. Ya. Terus itu kan tetap dipelihara Pak. Pelihara 14 hari. Ternyata hasil yang paling bagus itu yang kelulus hidupannya, anunya itu yang paling bagus yang 15 mili untuk setelah diinfeksi. Kalau yang sebelum diinfeksi itu paling bagus 10 mili. Hasilnya pertumbuhannya Pak, pertumbuhannya terus dia dapat maksudnya SR-nya, survival rate-nya dia dapat bertahan, nanti itu yang
dia dikasih 15 mili yang bagus. Jadi kan intinya nanti kalau kita dikasih sudah sakit itu lebih banyak probiotiknya mungkin bagus. Berarti saya pikiran saya karena kan di atas 15 ya belum ada penelitiannya lagi Pak. Tapi Ya untuk acuannya kita 15. mencegah, jadi 10 mili kalau sudahnya yang tadi itu kan 15 sudah terkenanya doang. Jadi caranya kan anu Pak, ini karena belum jadi kita bisa pakai ini atau ini langsung nggak? Iya, iya. Tapi kalau yang ini langsung sebenarnya perlu karena kita sementara di nonaktifkan Pak ya. Kalau aktif di sini pasti yang ke ini pasti meningkat. Jadi nanti kita aktifkan dulu pakai mau rasa atau pakai gula pasir. Nah, kalau gula pasir ya 1 sendok lah, 1 sendok teh. Ya. Apa? Iya, Pak. Memang sebetulnya nanti ditambahkan air secukupnya karena untuk membasahi di sini. Yang merata. Walaupun sudah jadi itu, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Maksudnya ini kan nanti tetap ditambahkan air. Oh, jadi di sini iya. kalau airnya sedikit kan ada yang enggak. Ada yang masih kering. Enggak sistem apa yang kita praktek ini kan, Pak, sudah jadi, Pak. Takarannya per mili. 10 mili. Kita pakai 10 mili. 10 mili per 1 kilo. Iya kan? Kan itu sudah membasahi area makanan Belum, semua, Pak. Pak. Itu Belum cuma kan? ininya aja, probiotiknya aja yang 10 mili itu. Nanti kan kita tambahkan air untuk bisa membasahi di sini. Tapi nggak mempengaruhi yang kita tadi 10 mili itu Pak ya. Enggak. Kalau enggak kita yang biasa kita 5 mili juga. Kalau 10 mili juga. Kalau kita nanti ini banyak kan pakai 10 mili kan nggak apa-apa. Mau 100 mili juga. Iya, apa yang penting basah aja itu nggak masalah Pak ya. Berarti semakin banyak itunya itu enggak ada efeknya. Ini enggak ada, Pak ya. Fermentasi ini kan tujuannya anu Pak. Fermentasi itu kan reaksi oksidasi, reaksi reduksi oksidasi. Dia nanti akan memecah molekul-molekul yang sifatnya masih molekul kompleks jadi molekul sederhana. Ya, protein jadi asam amino, terus nanti menjadi molekul-molekul yang sederhana. Jadi nanti bisa lebih cepat dicerna makanan itu. Selain itu juga nanti kan di sini ada lactobacillusnya yang masuk di sini Pak. Soalnya kan dia nanti akan istilahnya jadi ada kandungan lactobacillusnya. Jadi nanti dia akan masuk di sini kan makan ikan. Jadi kan saluran pencernaan itu menyeimbangkan bakteri yang ada di satu tutup ini kurang lebihnya 10 mili Pak. Kalau kita pakai yang takaran itu kan itu minimal berapa itu Pak? 100 mili ya. Kecuali kita punya gelas takar yang kecil. Kalau di sini Pak. Setelah ini, kalau yang di sini langsung aja Pak, nggak perlu kita tambah gula nggak apa-apa. Enggak. Kita tambah anu simulasi. Karena sudah jadi. Sudah jadi. Kita tunggu 5 menit Pak. Biar bakterinya itu Ya di sini Pak selok Pak. ya, karbonnya yang melapuk tadi itu. Bisa. Mungkin ada ini. Iya, itu yang di belum enggak Pak, tapi
ya beda caranya, beda lagi kan. Langsung kita anak aja Pak, anak kita biasanya Ini saya mati nih Pak. Apa lebih apa? Di kompleks ini, kalau saya kan cuma molase sama empat ini ya. dua balon dulu saya. Yang pertama ini nanti Nanti kalau setelah ada. beberapa menit kan Pak, kita masukkan ke sini. Kan langsung pakai tangan aja Pak. Kalau saya biasa langsung pakai tangan Pak. Iya. Sini biar saya Pak. Sekalian saya ini Pak. praktek langsung praktek om. Ya taman ini ya saya ya. Kira-kira lembab Pak. Jadinya Pak ya. Masnya sampai Sama jadi gini Pak, ini tadi kan ditambahkan air secukupnya Pak. Jadi bahannya sini sampai lembab. Bahannya udah merata kan Pak, kita campur lembab. Kita tutup aja Pak, dalam arti kita tutup. Kita biarkan minimum 1 kali 24 jam. 1 kali 2. Di sini nanti akan terjadi proses fermentasi. Bakteri juga tetap masih berkembang Pak, karena ada sumber karbon juga di sini. Dari pakan kan juga ada bakteri dari karbon juga. Terus nanti di sini akan terjadi fermentasi, pemecahan tadi dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Terus akan terjadi kenaikan nilai nutrisinya itu. Bedanya pada saat ini kan di jam 11 malam. Kalau sama yang ditaruh ini, yang fermentasi dari langsung di tadi kemudian ditaruh di kan kenapa apa? Boleh juga. Ya. Karena Kalau ini maksudnya sudah bedanya jadi, apa? Pak. Ini gini Pak, ini kan namanya fermentasi. Iya, Pak. fermentasi di Nah, pakan. fermentasi berarti kan dikasih proses dulu. Hmm. Maksudnya diproses dulu, difermentasikan. Di sini nanti akan jadi itu tadi. Jadi dari penelitian itu saya agak lupa nilainya berapa. Dari nilai protein 0,28 selama 12 jam itu langsung jadi 1, berapa ya? Atau 1,8 saya agak lupa. Terus nanti di 48 jam itu yang 12 jam, 24 jamnya itu langsung naik berapa kali lipat ya? Sekitar 4, berapa? Dari 0, berapa jadi 4,12. Terus 48 jamnya itu naik jadi 4,17. Jadi ketika dari 0 jam sampai 24 jam itu kenaikannya sangat bedanya sekali. Tapi ketika dari 24 jam ke yang 48 jam, maksudnya ke yang 24 jam lagi, jadi kan 48 jam itu kenaikannya sudah tidak signifikan. Jadi sebenarnya 24 jam itu sudah cukup. Jadi nanti kita siapkan lagi untuk videonya. Tapi kalau memang ada sisa pakan yang memang pas kondisi mungkin ikannya kurang nafsu makan atau mungkin ikan yang dari sumber makanan yang lain, kita simpan aja nggak apa-apa. Kita kasihkan untuk Lain kali bisa. nanti ciri-cirinya kalau sudah terjadi fermentasi itu apa Pak? Akan terjadi biasanya perubahan warna. Perubahan warna, terus nanti ada putih-putih kayak jamur itu Pak. Nah, terus baunya kayak botake, itu tandanya fermentasinya Malah bagus. Bukan ini gara-gara jamur, bukan. Takutnya kan kita itu jamur. Ayo, jamur deh. Wah, Sebenarnya bisa terjadi jamur kalau dia terbuka. Iya. Kan? Memang sebetulnya jamur juga Pak, karena kan Saccharomyces-nya kan itu sebenarnya dari golongan jamur. Ibaratnya Saccharomyces itu kan ragi Pak. Kalau nggak punya kita probiotik, kita bisa pakai ragi untuk fermentasi. Fermentasi ini bisa pakai ragi, itu juga bisa dipakai. Kalau kita fermentasi tape itu kan singkong itu yang kita fermentasi yang kering kayak ibaratnya peyem itu Pak. Yang goreng itu kan malah keluar putih-putihnya Pak. Ada putih-putihnya kan Pak, yang keluar. Oh iya. jamurnya itu. Sama ini kalau nanti akan keluar putih-putihnya. Itu tandanya apa berhasil. Jadi kadang-kadang orang takut kan Pak, Ya. ini berjamur nih Jamur jelek benar. ini. Jamur ini dari
bukan tadi masuk udara atau jamur yang benar-benar jadi fermentasi. Fermentasi, Kayak iya. gitu kan. Sebetulnya ditutup ini kan dia sebetulnya anaerob Pak. Anaerob itu dia kalau walaupun anaerob fakultatif dia pun dibuka nggak apa-apa, tapi takutnya kalau dibuka itu ada kontaminan dari luar. Dia lebih amannya kalau tertutup. Saya mau ngasih makan jam 8, berarti kan jam 8 pagi ini saya bikin juga untuk makan besok. Yang pas mau makan besok saya bikin juga untuk berikutnya. Jadi paling enggak kita punya 2 empat. Terus yang ditanyakan Pak Rohim tadi, yang dimasukkan dikasih, dipakan, habis itu dikasihkan ya. Iya, langsung ke Itu nggak apa-apa, tapi fermentasinya kan nggak maksimal, belum fermentasi. Itu ibaratnya memberikan bakteri atau sama jamur tadi, memberikan mikroorganisme ke ini, dimakan, dia masuk, terus nanti dimakan. Harapannya kan dia masuk ke saluran pencernaan. Dia belum ada kenaikan nutrisi. Di sini pun sebenarnya bakteri juga masih berkembang. Jadi ketika itu yang semuanya bakteri semua 10 ya masuk gitu Pak. Kalau di sini kan bakterinya sudah naik, terus terjadi perombakan apa namanya senyawa tadi, reaksi pemecahan senyawa kompleks dari senyawa yang ini dimungkinkan. Kalau kita repot, maksudnya kita nanggung waktunya nggak sempet, ya gitu nggak apa Pak, daripada tidak sama sekali. Juga Pak sih Pak, kita belajar kan sekarang banyak sumbernya, itu ya itu kan cuma kita perlu juga perhatikan Pak dengan hasil penelitian. Jadi mereka itu menunggu sampai keluar jamurnya itu. Jadi kan kalau pada keluar jamur itu kadang bisa cepat, bisa lambat. Iya. Ada yang kalau misalnya kita konsentrasinya banyak ya kita bisa cepat, fermentasinya pun cepat. Tapi kalau konsentrasinya sedikit dia pakai bisa sampai 5 hari baru muncul Pak. Jadi dia menunggu 5 hari. Mungkin itu dulu Pak yang disampaikan, nanti ada info selanjutnya teknologi kita sampaikan lagi untuk kultur sama fermentasi. Saya sekian Pak. Lanjut ngobrol-ngobrol Pak. Kalau kita sebenarnya bisa dipakan, bisa untuk lingkungan, untuk di air. Untuk di air kita takarannya 100 ml per 10 kubik. 10 meter kubik. kalau kayak 4 kubik jadi hitungannya berapa? Berarti kan kalau 100 ml berarti kan per kubiknya kan 10 Pak ya? 10 mili Pak ya? 10 mili. Berarti 40 mili. 40 mili ya. Untuk yang ini untuk di air. Iya, untuk di air. Jadi nanti kalau sudah jadi kita ambil takarannya 100 ml per 10 kubik. Dan tergantung hitungannya tadi kan 4 Pak ya. 4 berarti kan kita pakai 40 Pak ya. 40 terus nanti kita masukkan, kita taruh di wadah Pak. Kita ambil air dari kolam. Kita masukkan, kita aduk, terus habis itu kita siram-siram. Siram-siram pergi airnya itu. Karena itu kan mencegah penyakit juga. Satu Kan? mencegah penyakit, membantu perombakan bahan organik, gitu. Terus nanti ada di situ kan ada nutrisi juga, perombakan bahan organik itu nanti planktonnya kalau yang di kolam-kolamnya itu kan. Nah, habis itu hari-hari kah atau seminggu Setiap sekali? hari. Setiap hari. Kalau dipakan tiap hari Pak bagusnya. Ya, maksudnya campurkan ke air. Di air bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali, tergantung kondisi air. Tapi kalau kita Terutama persiapan air kolam Pak, dulu kan? persiapan kolam semua kita baru mau lebaran. Iya. Kalau kita kolam yang ibaratnya kita kolam bahan bioflok atau apa, kita tiap hari Pak masih Bisa. tiap hari sampai kurang lebih 4 hari sampai 5 hari dilihat kondisi airnya kan terjadi perubahan warna warna hijau atau kecoklatan, nanti berarti sudah siap untuk dikasih. Biasanya seminggu Pak, tapi biasanya 4-5 hari dikasih sudah 100 ml per 10 meter kubiknya. Nanti tinggal dikalkulasi aja. Oh iya Pak, ini nanti disimpan, jangan, kalau bisa jangan kena sinar matahari Pak ya. Oh, berarti Kena sinar matahari langsung banyak yang di tempat-tempat yang terlindung.